Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winuntun Harum Prasasti dengan NIM 2010501111076. Saya berasal dari kelas A2 atau B. Di sini saya akan menjelaskan kasus P5 dengan soal seorang peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai aktivitas anti-aging ekstra etanol herba alfalfa melalui penghambatan enzim hyaluronidase. Berikut data penelitian yang tersaji pada tabel di bawah ini. Di sini kita akan menggunakan metode atau uji ANOVA dengan syarat parametrik yang harus terpenuhi. Syaratnya ada dua, yaitu terdistribusi normal dan homogenitas. Langsung saja kita ke SPSS. Kita ke variable view, di sini masukkan data-datanya seperti ini, desimal kita ganti 2, labelnya kita isi seperti ini, measurnya kita ganti scale, kemudian kita ke data view. Di data view kita masukkan data sesuai di kasus, di sini kita akan menggunakan metode Shapiro-Wilk. Kita ke analisis, di analisis ke deskripsi statis, lalu ke explore. Di explore kita ganti atau kita pindahkan semuanya datanya di dependent list. Kita klik plots, kemudian kita ke plots. Di sini kita klik noun dan checklistnya kita hilangkan. Klik normality, kemudian continue. Oke. Maka di sini akan muncul data seperti ini. Di sini sudah terlihat datanya. Ada 0,025, 0,976, 0,620, 0,833, dan 0,005. Di sini semua terdistribusi normal kecuali yang 0,005 karena nilai signifikasinya harus lebih dari 0,05. Maka di sini yang paling bawah tidak terdistribusi normal. Maka kita akan mencari homogenitasnya. Lalu kita akan kembali ke SPSS lagi. Kita ke variable view. Di sini kita isi kelompok dan kadar enzim. Desimal kita ganti 0 dan 2. Labelnya kelompok dan persen inhibus. Valuesnya di sini kita isi 1 sama dengan EEHHA 250 ppm dan seterusnya. Kita klik OK, kemudian di measure kita ganti scale, lalu kita ke data view. Di data view kita masukkan semua data sampai nomor 50 karena di sini kita akan mencari homogenitas. Kita ke analisis, deskripsi statis, explore. Kemudian kita masukkan inhibus di bagian dependent dan kelompok di bagian faktor list. Lalu statis, deskriptif, lalu continue. Di plots kita klik noun, checklistnya kita hilangkan, klik power estimation, lalu continue, kita klik OK. Di sini akan muncul data seperti ini. Lihat di bagian 0,015. Di sini kurang dari 0,05 nilai signifikasinya, maka tidak terhomogenitas. Maka kita akan mencari dengan uji yang lainnya. Langsung saja kita ke SPSS. Ada uji ANOVA tadi tidak terhomogenitas, maka kita akan melanjutkan ke uji Kruskal-Wallis, di mana itu merupakan uji alternatif. Di sini uji Kruskal-Wallis merupakan uji yang digunakan apabila asumsi parametrik pada ANOVA tidak memenuhi parametriknya. Maka kita akan menggunakan uji ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan atau memberitahu bahwa terdapat perbedaan pada uji ANOVA dan uji Kruskal-Wallis dengan uji T, di mana perbedaannya terdapat pada variabelnya. Di sini variabel uji ANOVA dan Kruskal-Wallis lebih dari 3, sehingga terdapat atau bisa 4 dan 5. Sedangkan pada uji T itu variabelnya lebih dari 2. Maka itu perbedaan yang sangat jelas. Kemudian kita akan mencari uji Kruskal-Wallisnya. Kita akan ke SPSS. Di SPSS kita ke variable view. Di sini sama dengan mencari homogenitas tadi. Kemudian kita data view. Kita masukkan datanya seperti tadi. Kita ke analisis karena kita di sini mencari Kruskal-Wallis. Kita klik non parametric testnya. Di sini kita ke legacy dialog. Kemudian kita ke independent sample. Di sini kita pindahkan inhibus di tes variabel, kemudian kelompok di bagian grouping.
Lalu kita klik OK. Di sini akan muncul data seperti ini. Di sini terdapat datanya atau nilai signifikasinya 0,000 sehingga kurang dari 0,05. Di sini dapat disimpulkan bahwa kasus P5 terdapat perbedaan yang sangat signifikan karena perbedaan antara konsentrasi EEHA terhadap penghambatan enzim hyaluronidase itu terdapat perbedaan, sehingga konsentrasi pada kasus ini terdapat perbedaan. Sehingga kesimpulan tadi bahwa, kita ulangi lagi, terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Maka sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.